Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lihat peta topografi terus bingung sama semua garis berliku-liku yang ada di sana? Nah, hari ini kita akan pecahkan kode itu. Kita bakal belajar bahasa rahasia para pembuat peta supaya kita bisa ngerti gimana caranya membaca lanskap 3 dimensi di atas selembar kertas datar. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Coba bayangin, gimana caranya kita mengambil sesuatu yang sebesar gunung, lengkap dengan puncak dan lembahnya, terus menggambarkannya secara akurat di selembar kertas yang datar. Kedengarannya mustahil kan? Jawabannya ternyata ada pada sebuah bahasa visual yang cerdas banget yang dipakai para kartografer. Ini bukan sihir, tapi sebuah sistem yang namanya garis kontur. Dan percaya deh, setelah kalian paham ini, cara kalian melihat peta nggak akan pernah sama lagi. Jadi apa sih sebenarnya garis kontur itu? Gampangnya gini, bayangin aja kita lagi ngiris-ngiris gunung di ketinggian tertentu. Nah, tepi dari setiap irisan itu, itulah garis kontur. Setiap titik di sepanjang satu garis yang sama itu punya ketinggian yang sama persis di atas permukaan laut. Dan ada beberapa aturan emas yang bikin sistem ini jalan. Pertama, tiap garis itu cuma buat satu ketinggian spesifik. Kedua, dan ini penting banget, garis-garis ini nggak akan pernah saling berpotongan. Kenapa gitu? Ya jelas, karena satu titik di tanah nggak mungkin punya dua ketinggian yang berbeda di waktu yang sama, kan? Terakhir, angka-angka yang tertulis di garis itu ngasih tahu kita ketinggian pastinya dalam meter. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling berguna nih. Jarak antar garis-garis ini tuh bukan acak loh. Jarak itu justru lagi bercerita tentang bentuk medannya. Ini cara tercepat buat tahu apakah kita bakal nanjak bukit yang landai atau manjat tebing yang curam. Aturannya super simple dan bisa langsung kelihatan di sini. Kalau garisnya dempet-dempetan, rapat, artinya kita lagi lihat lereng yang curam, ketinggiannya berubah drastis. Sebaliknya, kalau garisnya renggang, berjauhan, medannya itu landai, santai. Sesimpel itu. Terus, gimana caranya para pembuat peta memastikan semuanya ini konsisten? Mereka nggak asal gambar aja loh, ada matematikanya di balik ini semua. Tapi tenang, rumusnya logis dan gampang banget kok. Kunci dari semuanya itu ada di konsep yang namanya interval kontur atau disingkat CI. Gampangnya ini adalah beda tinggi yang tetap antara satu garis kontur ke garis berikutnya. Jadi kalau CI di sebuah peta itu 20 meter, artinya setiap kita lewatin satu garis kontur, kita itu naik atau turun pas 20 meter. Lantas gimana kita tahu CI-nya? Nah, ada rumus sederhananya. CI itu sama dengan 1/2000 dikali skala peta. Angka 2000 itu jangan dipusingin ya, itu konstanta, angkanya selalu segitu. Jadi, yang penting kita tahu aja skala petanya berapa. Yuk kita coba hitung, misalnya kita punya peta dengan skala 1/100.000. Tinggal kita masukin aja ke rumus. 1 dibagi 2000 dikali 100.000. Hasilnya adalah 50. Artinya, di peta ini, setiap kita melewati satu garis, kita naik atau turun sejauh 50 meter. Gampang kan? Tentu aja, ini bisa kita balik logikanya. Kalau misalnya di peta dikasih tahu interval konturnya, tapi skalanya nggak ada, kita bisa hitung sendiri. Tinggal rumusnya dibalik, skala sama dengan CI dikali konstanta 2000 tadi. Contoh lagi ya, katakanlah di peta tertulis CI-nya 100 meter. Ya udah, tinggal kita kalikan dengan 2000 dan kita dapat angka 200.000. Beres, skala petanya berarti 1/200.000. Oke, kita udah bisa baca lereng dan paham soal skala. Sekarang kita naik level yuk. Gimana kalau kita mau tahu ketinggian pasti dari sebuah titik yang posisinya ada di antara dua garis kontur? Yap, ada rumusnya juga buat itu. Bayangin skenario ini. Kita punya titik A dan titik C yang posisinya pas di garis kontur. Jadi kita tahu persis ketinggiannya. Tapi kita penasaran sama ketinggian titik B yang letaknya ada di tengah-tengah antara keduanya. Yuk kita pecahkan bareng-bareng. Ini dia senjata kita. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya logis banget. D1 itu jarak dari garis kontur yang lebih rendah ke titik B. D2 itu jarak total dari garis bawah ke garis atas. CI itu interval kontur yang tadi sudah kita pelajari, dan TC itu ketinggian si garis kontur bawah. Oke, kita praktekkan ya. Kita tahu skala petanya 1/50.000, ketinggian A itu 50 meter, dan C 25 meter. Langkah pertama, selalu cari CI-nya dulu. Kita masukkan skala ke rumus CI, dan dapatlah 25 meter. Ini cocok kan? Selisih antara A sama C kan memang 25 meter. Sip, lanjut. Sekarang kita ukur di peta. Jarak dari C ke B itu 3 cm.
Ini D1 kita. Jarak total dari C sampai ke A itu 8 cm. Ini D2 kita. Nah, sekarang tinggal kita masukkan semua angka ini ke rumus ketinggian tadi. Dan dapat jawabannya, 34,4 meter. Coba deh pikirin, keren banget kan? Cuma dengan beberapa garis sederhana dan sedikit perhitungan, kita bisa tahu ketinggian sebuah titik dengan sangat presisi di atas peta. Nah, ini intinya. Ini semua bukan cuma latihan hitung-hitungan iseng. Memahami garis kontur itu punya penerapan praktis yang besar banget di dunia nyata. Ini semua tentang memahami daratan di bawah kaki kita. Lereng yang curam, yang ditunjukkan oleh garis-garis rapat, mungkin cocoknya untuk kawasan konservasi atau membangun bendungan. Sementara itu, lereng yang landai dan lembut dengan garis-garis renggang itu jauh lebih cocok untuk membangun pemukiman, lahan pertanian, atau bahkan merencanakan jalur pendakian yang asyik. Peta itu seolah-olah ngasih tahu kita apa yang bisa kita lakukan di sana. Jadi, lain kali kalau kalian lihat peta topografi, entah itu peta fisik atau bahkan di aplikasi peta di HP kalian, coba luangkan waktu sebentar. Jangan cuma lihat garis-garisnya. Coba baca garis-garis itu. Kira-kira cerita apa yang mereka sampaikan tentang dunia di sekitar kalian?